Cek cek tes satu coba. Oke, halo guys, gua Doan. Di sini gua mau sedikit buatin tutorial tentang penggunaan eh, LumenRT. Yang sebelumnya kalian udah bisa tonton buat tutorial microstation udah disampaikan sama Gala. Nah, sekarang kita masuk ke bagian LumenRT. Mungkin kita dari awal, start dari awal dulu aja. Ini kita close dulu. Kita search, kalian pasti udah ngedownload LumenRT. LumenRT ini fungsinya itu buat nganimasiin apa yang udah kalian bikin di microstation gitu. Ya, kita buka dulu. Agak lama ya guys, aplikasi lumayan agak berat. Oke, ketika kalian buka LumenRT, kalau misalkan versinya sama kayak punya aku di tahun 2024 atau 2025, kalian langsung akan disodorkan dengan lokasi-lokasi yang bisa kalian pilih gitu di sini. Di sini kayak ada yang hijau-hijau ini, ada lapangan kosong, terus yang di sini ada daratan, ada danau gitu. Terus yang di sini lautan, Caribbean. Kalian bisa pakai island buat biar dapat daratannya lumayan banyak. Juga bisa pakai Caribbean, tapi aku saranin pakai island aja gitu. Oh ya, kalau misalkan kalian baru, nanti itu bakal keluar kayak ginian. Kalau misalkan kalian baru login, ada kasus kalian bakal keluar ginian, kalian langsung klik aja di sini. Nah, udah nanti bakal ketemu di sini. Oke. Kita tunggu proses. Emang agak lama guys di sini. Nah, oke. Ini tampak ya, tampak dari maps yang tersedia buat kita. Di sini kan bisa luas banget ya guys. Ini bisa sampai ujung sana, bisa sampai gunung-gunung sini juga. Kalian bebas nih mau nentuin titik di mana, titik koordinat yang nantinya kalian bisa buatin simulasi yang memudahkan kalian aja lah. Di sini kalian tuh bisa milih grafik di bagian kanan bawah. Ini ada auto, nah ada bintang 4 nih. Kalian karena ini kelas metode ya, bukan kelas grafik design, jadinya grafiknya itu bebas. Yang penting laptop kalian itu mampu aja gitu. Ini aku turunin segini. Oke, kita pakai grafik yang paling buruk. Tetap aja bagus ya guys, yang mengindikasikan nanti pas di ekspor gitu akan berat gitu. Oke, teman-teman bisa akses toolbar, tool menu di bagian kiri. Ini kalian coba-cobain aja. Ini mau gimana ya? Ini juga bisa nginput Python juga di sini. Cuman kita nggak bakal constraint-nya kita nggak bakal fokus ke Python. Soalnya kita fokus ke metodenya aja. Terus habis itu ini kalian bisa kayak rotate gitu di sini, diklik yang di bawah ini. Oke, habis itu kalian di sini juga ini kalau misalkan udah ada item boxnya, kalian bisa klik di sini lah. Nanti kalau misalkan mau besarin, mau scale, mau rotate dan segala macam. Terus ini kita bisa ganti juga nih. Ada lampu juga. Coba kita ngisiin 100, aku tahu juga nih. Ini buat pencahayaan, ini buat suara. Terus ini ada text info segala macam. Ini ada capture, kamera settingnya. Ini exposure-nya kita bisa turunin, bisa gelap, bisa terang banget. Bebas kalian mau ngapain. Terus buat zoomnya kalian bisa ngezoom kayak gini, bisa zoom out, zoom in. Ini bisa divariasiin sendiri. Nanti kalau misalkan kalian mau nge-record juga. Terus habis itu, nah depth of field ini tuh bisa di blurin kayak gini juga gitu. Ada distance, kalian bisa atur-atur lah gitu. Terus untuk sound flare juga bisa diatur-atur nih. Ini buat pencahayaan dari mataharinya, nanti bakal kelihatan di sini. Tuh, bisa gedein matahari guys di sini guys. Sumpah. Bisa gedein matahari. Ini size-nya juga bisa diubah-ubah kan tadi. Ada light flares. Oke, dan ini kan semuanya buat visualisasi lah ya. Nanti kalian bisa coba-coba di sini.
bisa dieksplor lah. Ada motion blur, ada gambar, ada saturation juga. Ini bisa gambarnya jadi kayak gini. Cakep banget, Cok. Oke. Next, habis itu ini masih nge-record kan ya? Takutnya agak record. Oke, udah 5 menit aja, Pak. Oh ya, ping. Oke. Habis itu kalian juga bisa nih benerin pitch-nya juga nih di sini. Tuh. Kalian bisa ngasih warna-warna segala macam. Ada sun pitch-nya kan ngaruh. Ini pergerakan dari matahari. Itu kan berubah nih, kalau misalkan siang kan semakin hijau nih, kelihatan banget kan. Terus habis itu ada HDR map, weather, ada blue sky-nya bisa. Wah, ini berkabut banget. Kita kasih yang paling jelas aja, soalnya kan takutnya nanti kalau misalkan kalian ngetransport kapal itu kan perlu visualisasi yang bagus ya. Jadi ya kita buat jelas aja guys. Buat clouds ada direction, clouds ini ada speednya. Jadi bisa yang di atas itu harusnya tuh, coba ya gitu ini. Nah, ini kan ada awan-awan tuh. Bisa ada birds. Kalau misalkan mau ngasih birds di sini bisa. Harusnya nanti keluar burung-burung, tapi pasti tetap ada proses. Nggak bisa langsung cepat gitu. Oh ya guys, kan ini kan kontrol kameranya. Kalian gunain, kalau misalkan kalian di laptop, kalian gunain WASD. Sorry, kita on dulu. Oh nggak bisa guys. Kalian berarti pakai mouse kalian kayak as usually pakai cat gitu. Kalau misalkan mau maju mau mundur, mau maju itu nyekrol depan, kalau mau mundur nyekrol belakang. Aku prefernya kalian pakai mouse lah, biar gampang sebenarnya. Kalau misalkan nggak pakai mouse itu kayak ribet gitu loh guys. Kalian harus pokoknya ribet lah. Terus kalau misalkan mau muter-muter ini klik kanan, kalau misalkan mau muterin objeknya itu klik kiri gitu. Oke, habis itu ini oh ya, di sini teman-teman bisa ngatur juga nih, ada si levelnya. Coba kita bisa naikin si level di sini. Kita lihat ya, tuh bisa tenggelam, semuanya bisa tenggelam, hampir tidak ada daratan. Di sini tuh bisa buat ngaplikasiin kalau misalkan teman-teman disuruh bikin pelabuhan, misalkan ini kan ada daratan nih. Oke, ini kita ambil ini sebagai pelabuhan, sebagai port di sini. Ini sebagai port. Terus teman-teman bisa pasanglah portnya di sini gitu. Terus habis itu ada rice brush. Ini gimana nih? Oh, ini teman-teman bisa bikin gunung juga di sini. Tuh. Wah. Teman-teman bisa bikin gunung juga. Oke, aku escape aja. Oke, teman-teman bisa bikin gunung gede banget, Cuk. Nah, teman-teman bisa bikin gunung di sini. Dengan tadi caranya itu ada di sini gitu. Kalau misalkan teman-teman butuh daratan. Kan kadang kan ada yang enggak ada daratannya ya. Terus habis itu ini juga sama fungsinya. Tuh. Dia tuh ngidupin rumput-rumput gitu. Oke, ini tuh buat nambah-nambah daratan lah, buat biar teman-teman bisa bikinnya dengan rapi. Terus habis itu ini dia balik lagi. Kalau misalkan ambil map, nanti teman-teman bisa switch map di sini. Oke, ini masuk ke bagian apa istilahnya ya? Bagian kayak pepohonan gitu. Objek. Nah, objek itu di sini kalian bisa nambah pepohonan yang udah bawaan dari sini loh ya. Ada pohon, terus teman-teman bisa nambahin objek orang. Ini ada pilihannya banyak banget nih. Terus kita bisa nambahin objek kendaraan juga. Di sini ada yah. Terus ada troller boat, ada longboat. Coba kita ambil barge dulu aja kali ya. Oke. Coba kita ambil barge bisa ya. Oke, nah barge keluar nih. Buat kalian buat interact sama barge-nya ini, kalian tinggal klik barge-nya sebenarnya, terus kalian pindahin dah ke sini. Oke. Di sini kita bisa nih ngubah jadinya floating object.
karena kita pakainya Birch. Nanti disesuaikan lah sama teman-teman pakainya apa aja gitu. Kalau misalkan pakai dermaga, teman-teman masih bisa pakai ground object. Terus kalau misalkan teman-teman masang wind turbine misalkan, teman-teman bisa pakai standing object gitu, biar animasinya biar rapi lah. Terus habis itu teman-teman otomatis kalau misalkan burst nggak mungkin diem doang ya, teman-teman kan butuh gerakin gitu. Kalau sebelum itu buat rotate segala macam, teman-teman bisa interact kayak gini. Ini bisa rotate, terus ini bisa scaling, ini bisa jadi gede, bisa jadi kecil. Terus habis itu buat animation, buat biar burstnya ini biar jalan, teman-teman itu nanti klik, sebentar, sorry yang bagian sini nanti teman-teman klik, terus nanti teman-teman tinggal klik direksinya kemana. Oke, misalkan kita mau ke sini ya. Oke, habis itu kita di sini kita play. Oke, dia bakal jalan terus. Nanti kalau misalkan dia udah sampai sini, dia bakal ngelup lagi ke sini gitu. Jadi bijak-bijak teman-teman buat misalkan mau ambil screen record di sini gitu. Habis ini aku jelasin gimana cara screen recordnya. Sebelum ke screen record, aku mau ngasih tahu kan di sini kan terbatas ya, cuman ada kayak kendaraan. Ini teman-teman bisa ambil crane juga sebenarnya sih, bisa ambil crane, tapi di sini tuh semuanya tuh serba terbatas gitu loh. Sedangkan teman-teman kan harus bikin kayak file yang hal-hal yang dibuat di microstation yang perlu teman-teman rakit kayak yang udah dijelasin sama Gala tadi. Nah, buat ngimport dari microstation ke Luman Arti simple caranya, cuman klik yang kotak 3 ini. Habis itu teman-teman klik yang di sini kotak load. Nah, kalian bakal masuk ke ini, ke direktorinya. Nanti teman-teman bebas nyimpannya di mana, yang penting ingat aja foldernya di mana. Karena aku udah keseringan pakai ini, jadinya ini bisa langsung muncul ke tempat biasanya aku nyimpen. File yang teman-teman gunakan, aku saranin filenya harus ada code-nya .dia, soalnya biar bisa kebaca di Lumen Arti. Misalkan ini kan udah aku modifikasi nih burst-nya, yang udah ada ininya, yang udah ada jaket. Nah, dia ada jaketnya. Sementara burst yang ada jaketnya ini tuh dia tuh tidak tersedia di Lumen Arti gitu loh guys. Jadinya teman-teman harus modifikasi burst-nya ini dulu di microstation. Nanti kalau misalkan butuh bantuan tinggal langsung kontak aku, atau enggak Gala aja. Nanti tinggal langsung chat by WA atau line. Tapi kalau misalkan kontak aku by WA ya guys, soalnya kalau line aku pasti slow respon gila. Oke, terus ini kan udah kelihatan di sini ya, melakukan cara hal yang sama lah. Tinggal ini teman-teman klik, teman-teman tinggal animasiin, ntar bisa jalan lah pokoknya. Ini kita harus definisiin dulu. Boat. Oke. Kenapa flying boat gini dah? Oke. Kita play aja. Nah, pokoknya kayak gini lah. Ini sorry, terbang. Kapal terbang, definisi kapal terbang guys. Oke. Habis itu udah kan kalau kayak gini udah beres, teman-teman bisa gerakin objek. Terus kalau misalkan mau ngimport port pelabuhan dermaga juga bisa sama kayak yang tadi yang aku lakukan. Kalau misalkan di sini nggak ada portnya ya, coba aku cek dulu ya guys. Nah, ini tadi dia balik lagi kan. Ada port. Mana port? Nggak ada deh. Kita harus ambil dari direktori lagi. Nggak ada ya.
Duh, punya aku udah kehapus guys ininya buat portnya. Pokoknya nanti kalian ambil dari 3D Warehouse. Oh ya, 3D Warehouse aku belum ini ya. Belum ini. Belum ngasih tahu ke kalian gimana cara ambil dari 3D Warehouse. Wait, habis ini ya. Pokoknya kan udah kayak gini kan. Itu juga udah ada file, misalkan ada file di sini, teman-teman kan pokoknya kalau buat port itu harusnya sama kayak yang kayak gini. Nanti kalian bisa scaling dan segala macam, terus nanti harus ada bumbu-bumbu truk segala macam gitu. Terus kalau buat recording itu teman-teman langsung klik di sini aja, nanti bakal bisa ke record ini add a picture or video atau add a movie clip. Dan aku masalahnya soalnya aku baru screen record di sini jadinya ininya ke blok semua, tapi teman-teman nanti santai aja, teman-teman bisa langsung coba-coba aja di bagian sininya buat recording gitu. Ini harusnya mau durasinya berapa menit, terus nanti teman-teman setiap gerak gitu kan, setiap gerak teman-teman harus hati-hati nih, soalnya bakal setiap gerak itu tuh bakal kehitung dia itu nge-recordnya itu di mana aja gitu kan, soalnya recordannya ini kan record itu kan foto yang digabung-gabung sebenarnya, jadinya nanti tergantung teman-teman, jangan sampai pas record di sini nanti kapalnya udah sampai sini gitu kan, nggak lucu ya gitu, masa ya ngebling gitu. Nanti coba aja sama teman-teman caranya gimana gitu. Habis itu kita lanjut ke dari tadi microstation ke bagian mana ya. Nah ini teman-teman cari aja namanya itu 3D Warehouse. Ini teman-teman kalau misalkan belum login SketchUp, login aja pakai Google biar cepet, karena aku udah login ya udah. Nah di sini teman-teman bisa langsung search for content. Misalkan kita mau port di sini. Kenapa portnya pintu ya? Coba kita pakai di sana. Nah ini ada banyak pelabuhan nih, teman-teman bisa pilih sebenarnya maunya pelabuhan yang mana. Ini juga bisa. Ini bagus loh. Ini teman-teman bisa pakai ini nantinya kalau misalkan butuh gambar port gitu. Terus nanti teman-teman tinggal download kalau ada file. Coba ya, kalau ada ini dia itu di AE atau enggak. Dia bakal DAE filenya. Kita harus selalu pakai DAE ini, soalnya kenapa? Biar bisa dipakai sama si lumen artinya guys. Nggak bisa kalau misalkan dia nggak pakai file DAE, nggak mau kebaca gitu. Kita klik ke tadi ada di mana? Metcon. Oke, kita ada port di AE. Kita masuk lagi ke Lumen Arti. Oke. Ouch. Sorry. Oke. Masuk ke Lumen Arti, kita langsung masuk ke sini lagi. Kenapa ke jaket ya? Nah, ini udah muncul nih port di AE. Kita tunggu dia ngeload. Kalau misalkan dia kompleks, dia bakal lama banget ngeloadnya. Kalau misalkan dia simple, dia bakal cepet ngeloadnya. Lama juga aku yeping ya. Sorry guys, sorry kalau kelamaan. Udah 19 menit juga nih. Yuk cepet, biar orang-orang pada gak tidur nih nonton video. Nah, hati-hati guys, kalau misalkan kayak gini laptop kalian rawan nge-crash. Kalau nge-crash ini ya ngulangin lagi. Gede banget ternyata. Oke, kita klik aja di situ. Nah, ini portnya cukup gede ya guys. Cukup besar ternyata. Oke. Udah, kita klik di sini. Ini bakal ngebling soalnya maaf guys, laptop kentang guys, ubah guys.
ngebling-ngebling di sini dia agak ada kayak ngebak-ngebak gitu. Dan ini warnanya itu perlu kalian sesuaiin lagi nanti di micro station biar cakep lah warnanya. Ini kan warnanya kan dia kan kayak dari lautannya kan dia ambil dari warehouse juga ya, jadinya ya bukan lautan yang ori dari ini, dari apa tuh namanya, dari gimana artinya, nih banyak yang cacat-cacat juga sebenarnya, kayak ada yang gentingnya nggak kelot kalah misalkan kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman membuat port gitu sih, kalau misalkan buat micro station lumayan arti. Nanti teman-teman bisa langsung record aja di sini. Nanti aku bakal cantumin hasil kayak recordan gue yang ala-ala recordan itu di YouTube channel juga. Aman guys, see you. Kayaknya itu juga sih. Ya, itu udah segitu aja sih harusnya ya. Oke deh. Thank you guys. Nanti kalau misalkan ada apa-apa langsung kontak ke aku. Kalau nggak ke Gala. Aman kok. Kita kalau di WA fast respon.